القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teorema Favour-Afine. Selanjutnya kita akan bincangkan tentang sebuah teorema, yaitu teorema garis bagi. Masih dalam materi yang sama, geometri. Teorema garis bagi atau yang sering disebut dengan angle bisector, ya. Jadi mula-mula kita harus tahu dulu apa itu angle bisector atau garis bagi. Oke, kita mulai saja dengan definisi daripada garis bagi dalam. Kita ketahui ada garis bagi dalam, juga ada garis bagi luar. Karena ada sudut dalam, ada sudut luar. Secara garis besar, garis bagi adalah garis yang membagi. Jadi garis bagi suatu sudut itu adalah garis yang membagi sudut itu sama besar. Kita mulai dengan definisi daripada garis bagi dalam suatu sudut. Ya, karena kita ketahui bahwa sudut itu ada sudut dalam, ada sudut luar. Sudut dalam, sudut luar. Nah, ini kita perhatikan ada sebuah segitiga sudut BAC, yaitu kita perhatikan di sini sudut dalamnya yaitu sudut BAC, dan kita perhatikan juga ada garis merah. Nah, garis merah ini membagi sudut dalam BAC ini sama besar, yaitu kita peroleh sudut BAD sama dengan sudut CAD. Jadi garis AD inilah yang disebut dengan garis bagi dalam sudut BAC. Nah, membagi sama besar sudut BAC tadi. Nah, diberikan segitiga BD, garis AD disebut garis bagi sudut dalam segitiga sudut BAC. Jika membagi sudut dalam sudut BAC sama besar, ya. Jadi keterangan tertulisnya demikian. Jadi sudut AD ini adalah garis bagi sudut BAC karena membagi sudut BAC menjadi dua bagian sama besar. Oke, kita langsung kepada teorem definisi yang kedua, yaitu definisi daripada garis bagi luar. Perhatikan di sini, ini dua alfa ini adalah adalah sudut luar daripada sudut luar BAC. Dan ada garis merah, perhatikan garis merah yaitu garis AD tadi membagi dua alfa ini menjadi dua bagian sama besar. Maka disebut garis AD ini adalah garis bagi luar sudut BAC. Ya. Jadi AD ini disebut dengan garis bagi luar sudut BAC karena membagi sudut luar BAC itu sama besar, yaitu masing-masing sebesar alfa misalkan. Jadi itulah definisi daripada garis bagi luar. Ya, keterangannya seperti ini. Garis AD disebut garis bagi sudut luar sudut ABC jika membagi sudut luar BAC itu sudut BAC sama besar, ya. Oke, kita langsung kepada teorema garis bagi pertama. Di teorema garis bagi pertama, perhatikan di sini. Jelas bahwa AD ini adalah garis bagi BAC. Diketahui AD ini adalah garis bagi BAC karena membagi sudut BAC sama besar,
yaitu sudut BAD sama dengan sudut CAD. Maka menurut teorema garis bagi pertama berlakulah AB per BD sama dengan AC per CD, atau bisa ditulis AB per AD sama dengan BD per CD. AB per BD sama dengan AC per CD. Panjang garis luas garis AB per panjang luas garis BD sama dengan panjang luas garis AC per panjang luas garis CD. Itu adalah teorema garis bagi yang pertama. Oleh karena itu kita langsung saja buktikan saja teoremanya dengan menggunakan kesebangunan saja. Kemudian kita tarik sebuah garis yang sejajar dengan sisi AB melalui titik C, melalui puncak daripada segitiga ABC, yaitu titik C. Jadi AB ini sejajar dengan garis CE. Ya. Kemudian garis ini itu memotong garis bagi, yaitu garis bagi AD itu di titik E. Jadi kita dapatkan bahwa AB ini sejajar dengan garis AB sejajar dengan garis CE. Oke, kita perhatikan di sini sudut BDA dengan sudut CDE, kita perhatikan dua segitiga ABD dan segitiga CDE. Pada segitiga ABD, sudut BDA itu bertolak belakang dengan sudut CDE. Akibatnya sudut BDA sama dengan sudut CDE. Perhatikan pula bahwa garis bagi AD ini memotong dua garis saja, yaitu AB dan EC. Akibatnya kita peroleh di sini, kita lihat di sini bahwa sudut BAD itu berseberangan dalam dengan sudut CED. Oleh karena itu sudut CED itu sama dengan sudut BAD, yaitu sebesar alfa. Kita sudah namakan, kita sudah misalkan bahwa sudut BAD ini sebesar alfa. Akibatnya sudut CED karena dalam seberangan juga sebesar alfa. Oke. Kita perhatikan juga CAD, sudut CAD itu juga sebesar alfa. Akibatnya kita peroleh bahwa sudut CAE sama dengan sudut CEA sama dengan alfa. Dan kita peroleh sebuah segitiga, yaitu segitiga ACE yang sama kaki. Jadi akibatnya kita peroleh karena sudut CAE sama dengan sudut CEA, akibatnya kita peroleh panjang luas garis CA itu sama panjangan dengan panjang luas garis CE. Dan kita peroleh pula karena tadi sudut BDA sama dengan sudut CDE, sudut BAD sama dengan sudut CD, kita peroleh dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABD dengan segitiga CDE. Ya. Jadi segitiga ABD dengan EDC sebangun dan segitiga DI sama kaki, yaitu AC sama dengan DE. Akibatnya, ya, kita lihat di sini, kita lihat bahwa BD tadi itu bersesuaian dengan CD. Kemudian AB bersesuaian dengan CE. Akibatnya kita peroleh BD per CD sama dengan AB per CE. Dan kita ketahui bahwa AC sama dengan CE. Akibatnya kita peroleh BD per CD sama dengan AB per AC. Sehingga kita peroleh BD per CD sama dengan AB per AC. Dan kita peroleh, ya, AB per BD, AB per BD, AB per BD sama dengan AC per CD. Maka bukti teorema bagi pertama selesai. Oke, kita lanjutkan kepada teorema garis bagi kedua. Perhatikan di sini kita punya segitiga ABC dan diketahui pula bahwa AD ini adalah garis bagi luar sudut BAC. Maka berlaku menurut teorema garis bagi luar, maka berlaku CD per panjang garis CD, panjang luas garis CD, panjang luas garis CD per panjang luas garis BD sama dengan panjang luas garis AD per panjang luas garis AB.
Oke, kita buktikan saja teorema ini. Kita perhatikan di sini, kita tarik sebuah garis yang melalui titik B dan memotong sisi AC di titik E, sehingga garis BE itu sejajar dengan garis AD. Jadi garis yang kita tarik tadi, yaitu garis BE, itu sejajar dengan garis AD. Yang akan kita buktikan pertama-tama adalah bahwa segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga EBC. Perhatikan di sini sudah jelas, sudah pasti bahwa sudut ECB pada segitiga ECB itu sama besar dengan sudut ACD pada segitiga CD. Sudah jelas. Perhatikan, karena di sini garis CD itu memotong dua garis yang sejajar, yaitu AD dengan EB, maka kita peroleh di sini bahwa sudut ADC dan sudut EBC itu adalah sudut yang sehadap. Sudut sehadap. Akibatnya, ya, sudut sehadap. Kalau akibatnya sudut ADC pada segitiga ADC itu sama besar dengan sudut EBC pada segitiga BC. Maka kita peroleh dua pasang sudut yang sama. Akibatnya, kita dapat simpulkan bahwa segitiga ADB itu sebangun dengan segitiga EBC. Segitiga ADC itu sebangun dengan segitiga BC. Jadi, kemudian kita akan buktikan bahwa AB itu sama dengan AE. Karena tadi si garis AC sekali garis AC itu memotong dua garis yang sejajar, yaitu AD dan BE. Diperhatikan garis AC atau garis AE itu memotong dua garis yang sejajar, ya, yaitu titik A dan E, memotong garis AD dan EB. Berarti kita peroleh di sini adalah sudut yang terbentuk antara garis bagi dengan garis AE ini, garis AB, yaitu sebesar alfa ini, itu adalah sehadap dengan sudut apa? Sudut BEA. Akibatnya apa? Sudut BEA itu pasti sudut sama dengan sudut yang terbentuk dengan antara dua garis, yaitu garis bagi dengan AE tadi, yaitu sebesar alfa. Akibatnya sudut BEA pun sebesar alfa. Juga perhatikan di sini AB ini memotong dua garis yang sejajar, yaitu AD dan BE. Dan kita peroleh di sini bahwa sudut DAB itu dalam berseberangan dengan sudut EBA. Akibatnya apa? Sudut EBA itu sama dengan sudut DAB. Dan kita ketahui tadi bahwa sudut DAB kita misalkan dengan alfa. Akibatnya sudut ABE juga sebesar alfa. Maka kita peroleh di sini sudut AEB sama dengan sudut ABE, yaitu sama dengan alfa. Akibatnya dua sudut yang sama, kita dapat dua sudutnya pada sebuah segitiga, itu segitiga ABE, kita peroleh maka segitiga adalah segitiga sama kaki, di mana AE sama dengan AB. Kemudian, karena kita sudah buktikan tadi bahwa segitiga ADC, ya, ADC dengan BC itu adalah ya sebangun, maka kita lihat aja sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan di sini pada segitiga BC, yaitu sisi BC ini bersesuaian dengan sisi CD pada segitiga ADC, dan diketahui juga sisi EC itu bersesuaian dengan apa? Sisi CE itu bersesuaian dengan sisi AC. Sisi AC pada segitiga BC. Diulangi, sisi AC bersesuaian dengan sisi AC pada segitiga BC bersesuaian dengan sisi AC pada segitiga ACD. Akibatnya kita peroleh CB per CD sama dengan CE per AC. Kita ketahui AD itu sama dengan BB plus BC. Akibatnya CB ini sama dengan apa? AD min DB.
Dan kita ketahui juga bahwa AC itu sama dengan AE plus C. Akibatnya CE ini sama dengan apa? AC dikurangi AE. Maka kita peroleh CD min BD per CD sama dengan AC min AE per AC. CD per CD adalah 1 min BD per CD. Sama dengan AC per AC1 min AE per AC. Maka kita peroleh BD per CD sama dengan AE per AC. Kita ketahui tadi bahwa AE ini sama dengan AB. AE sama dengan AB. Ya. Akibatnya AE per AC sama dengan AB per AC. Dan diperoleh BD per CD sama dengan AB per AC. Maka selesai. Oke, selanjutnya kita akan gunakan teorema garis bagi tadi untuk menyelesaikan beberapa soal dari Olimpiade Matematika. Yang pertama adalah soal yang berasal daripada OSK, Olimpiade Sains Kabupaten atau Kota, diberikan segitiga ABC dengan panjang luas garis AC banding panjang luas garis CP sama dengan 3/4. Garis bagi luar sudut C memotong perpanjangan BA, yaitu hanya di antara B dan P. Tentukan rasio panjang luas garis PA terhadap AB. Oke, untuk lebih mudahnya kita harus gambar. Kita harus gambar dulu. Perhatikan di sini. Jadi CP ini adalah garis bagi luar sudut BCA atau sudut C, ya. Dimana kita ketahui A di antara B dan P. Ya. Dan oleh karena itu, dengan menggunakan teorema garis bagi yang kedua, yaitu teorema garis bagi yang berkenaan dengan sudut luar, ya, maka kita peroleh dengan mudah bahwa PA dibanding PB. Jadi PA dibanding PB itu sama dengan AC banding CB. Kita ketahui AC banding CB adalah 3/4. Oleh karena itu perbandingan AP dibanding PB adalah 3/4. Dan karena PA dibanding PB adalah 3/4, akibatnya PA, ya, jadi karena PA-nya 3, PB-nya 4. Oleh karena itu, perbandingan PA dengan AB tentunya adalah 3/1. Maka kita sudah selesaikan bahwa kita dapatkan rasio panjang luas garis PA terhadap AB itu adalah 3/1 atau sama dengan 3. Oke, rincinya demikian menurut Angel bisector theorem, yaitu yang kedua, yaitu karena AC per CB tadi itu A3/4, dan menurut teorema Angel bisector theorem, ya, AP per BP itu sama dengan AC per CB. Akibatnya AP per BP adalah sama dengan 3/4. Karena tadi PA banding A banding PB adalah 3/4, ya, 3/4, akibatnya PA banding AB adalah 3/1. Dan kita peroleh bahwa rasio panjang luas garis PA terhadap AB adalah 3. Selesai. Selanjutnya kita beralih kepada soal yang kedua, yaitu berasal daripada Olimpiade Sains Provinsi tahun 2006. Pada sebuah segitiga ABC, garis bagi sudut A memotong sisi BC di titik D. Jadi di sini yang dimaksud tentunya adalah garis bagi dalam, karena tidak ada keterangan garis bagi luar. Maka ini pasti garis bagi dalam. Sudut A memotong sisi BC di titik D. Jika AB panjang luas garis AB sama dengan panjang luas garis AD sama dengan 2, dan panjang luas garis BD sama dengan 1, maka tentukanlah panjang sisi CCD tadi, atau panjang luas garis CD tadi. Oke, lebih mudahnya kita gambar dulu. Gimana gambarnya? Perhatikan di sini. Ini adalah segitiga ABC. Nah, perhatikan di sini AD ini adalah garis bagi. Jadi garis bagi sudut BAC ini memotong sisi BC di titik D. Titik D. Jadi AD itu adalah garis bagi. Katakanlah sudut BAD sama dengan sudut DAC sama dengan alfa. Dan diketahui juga AB sama dengan AD. Jadi ABD adalah segitiga sama kaki. Jadi AB, AD itu sama, yaitu 2. Kemudian BD-nya 1. Yang kita cari adalah CD, ya. Jadi ya kita cari adalah CD. Kita misalkan saja CD itu adalah sebesar X panjang. Jadi panjang luas garis CD itu katakanlah sebesar X.
Maka ya, menurut teorema garis bagi yang pertama tadi, kita peroleh adalah AB per AC itu sama dengan BD per CD. Ya, atau boleh ditulis AB per BD sama dengan AC per CD. Karena AB per BD sama dengan 2, ya kan? AB 2, BD 1. Sedangkan CD-nya sama dengan X, dan kita ketahui bahwa AB per BD sama dengan AC per CD. Akibatnya apa? Maka AE itu adalah 2 dikali X, yaitu 2X. Jadi kita peroleh AC adalah 2X. Ya, saya ulangi lagi. Menurut teorema garis bagi yang pertama, itu adalah AB per BD sama dengan AC per CD. Oleh karena itu, AC per CD ya sama dengan 2. Kita ketahui tadi bahwa CD adalah dimisalkan dengan X, akibatnya AC sama dengan 2X. Nah, sekarang kita cari nilai cos alfa dengan menggunakan aturan kosinus. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka kita peroleh ya cos alfa adalah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat min 1 kuadrat per 2 kali 2 kali 2. Jadi kita dapatkan cos alfa sama dengan 78. Nah, kita gunakan nilai cos alfa ini untuk mencari nilai X tadi. Jadi sekarang kita perhatikan segitiga ABC tadi. Kita lagi-lagi menggunakan aturan kosinus. Ya. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka kita dapatkan bahwa X kuadrat itu sama dengan ini. X kuadrat sama dengan apa? 2 kuadrat ditambah 2X dipangkatkan 2, yaitu 4X kuadrat, min 2 kali 2X kali 2 kali cos alfa. Jadi kita dapatkan X kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 2X dikuadratkan atau 4X kuadrat min 2 kali 2 kali 2X kali 8. Jadi kita peroleh apa? X kuadrat sama dengan 4 plus 4X kuadrat min 7X. Maka terbentuklah sebuah persamaan kuadrat. Kemudian kita faktorkan saja, kita peroleh 3X min 4 dikali X min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh apa? X sama dengan 4 per 3 atau X sama dengan 1. Kenapa 1 tak memenuhi? Perhatikan di sini. Kalau X sama dengan 1, ya, kalau X sama dengan 1, maka kita peroleh bahwa segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Ya, karena X sama dengan 1. Jadi sehingga AB sama dengan AC sama dengan 2. Karena di sini AD adalah garis bagi, ya, sehingga sudut BAD sama dengan sudut CAD. Akibatnya apa? Segitiga BAD itu adalah siku-siku. Segitiga CAD juga siku-siku. Dan merupakan dua segitiga yang kongruen. Dan kita perhatikan di sini, padahal di sini sisi daripada segitiga BAD itu adalah 22 dan 221. Dan ini tidak mungkin merupakan segitiga siku-siku. Kalau sisi daripada ABD ini adalah 221. Dan ini bukan sisi daripada segitiga siku-siku, karena 221 adalah bukan dari Pythagoras. Ya. Jadi tidak mungkin X-nya sama dengan 1, maka X tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah X sama dengan 4 per 3. Maka selesai. Oke, kita lanjutkan kepada soal berikutnya, yaitu berasal daripada OSP 2017, diberikan segitiga ABC dengan lingkaran luarnya gamma, garis bagi sudut BAC motong si BC dan gamma berturut-turut di L dan B. Tali buntut dekat tegak lurus dengan sisi AC motong sisi AC di M, dan diketahui perbandingan panjang ruas garis BL terhadap panjang ruas garis LC adalah 1:2, maka tentukanlah perbandingan panjang ruas garis AM terhadap panjang ruas garis MC. Oleh karena itu kita gambar dulu supaya mudah untuk dianalisa. Perhatikan di sini yang berwarna biru ini adalah garis bagi untuk sudut BAC,
dan memotong BC di L dan memotong lingkaran di D. Jadi kalau demikian katakanlah garis yang berwarna biru itu AD atau katakanlah AN atau AN sama saja. Katakanlah AD. Jadi AD ini adalah garis bagi sudut BAC. Maka karena dia garis bagi, akibatnya sudut BAL itu sama dengan sudut CAL. Katakanlah sama dengan alfa tadi. Juga diketahui tali busur DK, yang mana DK itu memotong AC tegak lurus. Jadi AC memotong sisi AC di M, kemudian tegak lurus dia dengan AC. Jadi DK tegak lurus dengan AC, siku-siku. Ya. Dan juga diketahui perbandingan BL terhadap LC adalah 1:2. Kalau kita misalkan BL sama dengan X, karena BL banding LC sama dengan 1:2, akibatnya kalau BL kita misalkan X panjangnya, maka LC tentunya 2X. Dan kalau kita misalkan panjang AB sama dengan Y, jadi AB ini Y, maka menurut teorema garis bagi yang pertama berlakulah apa? AB per AC sama dengan BL per LC sama dengan 1/2. Karena tadi si AB kita misalkan dengan Y, akibatnya ya AC ini adalah panjangnya sama dengan 2Y. Ya. Jadi menurut teori garis bagi tadi, saya ulangi, AB per AC sama dengan BL per LC sama dengan 1/2. Karena BL per LC 1/2. Karena si AB tadi sama dengan apa? Sama dengan Y, akibatnya AC itu sama dengan 2Y. Coba perhatikan di sini bahwa sudut B AD itu menghadap busur BD. Menghadap busur BD. Jadi tadi sudut BAD itu menghadap busur BD. Demikian juga perhatikan di sini, ya, sudut BKD itu menghadap busur BD. Akibatnya menurut teorema lingkaran yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya, maka kita dapatkan sudut BKD itu pasti sama dengan sudut BAD. Kita ketahui sudut BAD sama dengan alfa. Akibatnya kita peroleh sudut BKD itu sama dengan alfa. Ya. Juga kita perhatikan di sini bahwa sudut BCD juga menghadap BD. Akibatnya sudut BCD juga sama dengan alfa. Perhatikan pula di sini bahwa sudut DAC itu menghadap CD, sedangkan sudut CBD juga menghadap busur CD. Perhatikan ya. Sudut CAD itu menghadap busur CD. Dan juga perhatikan di sini sudut CBD menghadap busur CD, akibatnya sudut CBD sama dengan sudut CAD, itu sama dengan alfa. Juga perhatikan di sini bahwa sudut CKD itu menghadap apa? Menghadap CD, menghadap busur CD. Sudut CKD itu menghadap busur CD. Sedangkan sudut CAD juga menghadap busur CD, menghadap busur yang sama, karena kedua sudut menghadap busur yang sama, akibatnya sudut CKD sama dengan sudut CAD, yaitu sama dengan alfa. Maka kita peroleh di sini adalah sudut PKM sama dengan sudut CKM. Dan kita ketahui bahwa sudut CMK dan sudut KMP itu adalah siku-siku. Dan kita ketahui bahwa sudut PKM sama dengan sudut CKM. Akibatnya apa? Maka segitiga PKC ini adalah pasti segitiga sama kaki, yaitu apa? Sama dengan PK sama dengan KC. Jadi kita peroleh dua segitiga yang kongruent, ya, yaitu apa? Yaitu adalah segitiga PKM sama dengan segitiga KCM. Jadi segitiga PKM itu kongruent dengan segitiga KCM. Oke.
Lanjut ya. Perhatikan di sini namakanlah ya. Karena di sini segitiga PKM dan segitiga KCM itu adalah kongruen. Ya. Maka sudah pastilah bahwa sudut PKM sama dengan sudut KCM. Katakanlah sama dengan beta. Oleh karena itu, karena segitiga PKM ini adalah siku-siku, akibatnya beta tambah alfa sama dengan 90 derajat. Karena sudut APN dan sudut APC itu adalah bertolak belakang, maka otomatis sudut APN itu sama dengan sudut KPC. Karena kita sudah misalkan tadi sudut KPC sama dengan beta, maka otomatis sudut APN itu adalah beta, sama dengan beta. Karena kita ketahui tadi alfa plus beta adalah 90 derajat, akibatnya segitiga ANP adalah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di sudut ANP. Ya. Kita ketahui tadi, ya karena tadi sudut ANP adalah siku-siku, dan juga kita ketahui bahwa sudut BAN dan sudut BAN itu adalah sama, karena AN adalah garis bagi untuk sudut BAP, akibatnya kita peroleh lagi ya dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga APN dan segitiga ABN. Jadi kita peroleh di sini panjang AB itu pasti sama panjangnya dengan AP. Karena tadi AB kita misalkan dengan Y, maka panjang AP pun sama dengan Y. Dan kita ketahui AC tadi sama dengan 2Y panjangnya, maka panjang PC adalah sama dengan Y. Oke. Jadi kita ya lihat keterangannya secara tertulis, karena sudut KPM kita misalkan beta, maka alfa plus beta adalah 90 derajat. Maka didapat segitiga model samping ini. Ya. Jadi segitiga ABP sama kaki dengan AP sama dengan AB sama dengan Y. Maka PC pun sama dengan Y. Karena AP-nya adalah Y, AC-nya adalah 2Y. Dan kita ketahui tadi, karena PM sama dengan MC, maka panjang daripada MC adalah setengah daripada PC. PC adalah Y, akibatnya MC adalah setengah Y. Ya. MC sama dengan PM sama dengan setengah Y. Maka kita peroleh perbandingan antara apa? Antara AM dengan MC. AM-nya panjangnya adalah AP ditambah PM. Jadi AP-nya adalah sebesar Y, PM-nya adalah sebesar setengah Y. Kemudian MC adalah setengah Y. Maka kita peroleh AM per MC sama dengan Y tambah setengah Y per Y per 2. Sama dengan 3 per 2Y per Y per 2. Yaitu sama dengan 3. Maka kita dapatkan rasio panjang ruas garis AMC terhadap panjang ruas garis MC, AM terhadap MP itu adalah sama dengan 3. Maka selesai. Oke, kita telah membahas tentang teorema garis bagi pertama dan kedua. Kemudian kita telah buktikan teorema tersebut, dan kemudian juga kita telah aplikasikan dua teorema tersebut untuk menyelesaikan beberapa soal olimpiade matematika. Sampai di sini dulu, dan silahkan untuk latihan-latihan yang berkaitan dengan teorema garis bagi, dan kami sudah siapkan soal-soal untuk latihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.